Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri Putri, Ibu Ibu Asmoro. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah MTS Negeri Putri, Ibu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT kita dapat berkumpul di dalam ruang guru di SDN Sekitar Putri kami dalam acara implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Tidak lupa kita akan serta salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat yang akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Asyani selaku MC pada kegiatan hari ini akan membacakan sesuai acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah meminta melalui Indonesia Raya, yang ketiga adalah doa, yang keempat adalah sambutan yang akan diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ketua FK3S Boluan. Sekaligus membuka acara dalam perisemian implementasi budaya sekolah budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk acara selanjutnya adalah meminta melalui Indonesia Raya dilakukan kepada para peserta yang hadir untuk berdiri dan bersikap dan berpikir yang akan dipimpin oleh Ibu Islamiyah pada Ibu Islamiyah dari Islamiyah. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada Ibu Ismail Lestari, kepada para hadirin untuk di tempat kembali. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ecep. Kepada Bapak Ecep dipersilakan. Baik, terima kasih. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa bersama. Mohon izin memimpin untuk agama lain menyesuaikan agamanya masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini menjadi ibadah bagi kita semua, bisa menjadi bekal bagi kita semua. Wala diniyah kuliniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa rasulih wa barik wa sallim ajmain. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada kita aja. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan. Untuk sambutan pertama adalah dari Ibu Kepala Sekolah SD Cipayung Cipari kepada Ibu Nurul Huri SPD. Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang terhormat Bapak Haji Mustafa Hidayat selaku Ketua FK3S Kecamatan Ciracas, Ibu Sinarati Wakapolres Cipayung Cipadi, dan Bapak Ibu Guru serta mahasiswa PPG Bapak IHK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala berkahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang seperti ini. Alhamdulillah di awal semester 2 Januari kita kebiasaan kita yaitu tutup bulan antar guru sudah mulai aktif kembali, dan ini dimulai dengan dari free seminar implementasi budaya positif di lingkungan sekolah yang disampaikan oleh Ibu Yayu Sri Rahayu selaku CGT Angkatan 7. Saya semoga kegiatan ini bisa diikuti dengan baik untuk Pak dan dibuka kegiatannya. Ada juga Bapak Ibu membuka bisa Bapak kembali ke kegiatan lagi atau Bapak ikuti bersama kami sangat senang sekali. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurul untuk sambutannya. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan implementasi budaya positif di lingkungan sekolah oleh Bapak Ketua FK 3S Kecamatan Ciracas kepada Bapak Mustafa Hidayat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kepada kita semuanya, salam sehat dan bahagia. Saya semoga kalau kita memberikan dalam kondisi dan itu guru-guru sekolah penggerak susukan tinggi yang bergerak baik dan menggerakkan baik karena bergerak baik dan tidak melakukan kesalahan dan mereka edukasi diberikan waktu dari kemarin ke sini untuk 10 tahun yang berapa tahun ke sini kemudian sekolah di sini sekolah yang ini tidak ada yang khusus yang kami sampaikan, semoga ini guru penggerak ini benar-benar ini berhasil nih, karena sudah bisa menggerakkan dia adalah free seminar implementasi budaya positif. Kalau kita memang harus berposisi, harus pikiran harus positif, karena apa yang kita pikirkan kalau positif jadinya positif. Lebih-lebih kalau kata-katanya yang insya Allah kami harapkan sudah, apalagi sebagai sekolah sudah kepala sekolah penggerak, gurunya banyak penggeraknya, insya Allah semuanya sudah positif. Terima kasih. Minta tolong maksud lagi. Maaf. Itu kalimat itu tidak boleh, tidak harus, jangan sampai. Ya, minta maaf. Tolong. Terima kasih. Permisi tambahin lagi. Oleh karena itu pada kesempatan ini ya kami atas nama yang dituakan pada kesempatan ini maka acara seminar implementasi budaya positif dengan baca Bismillahirrahmanirrahim dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Sukses untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Miftahul Hidayat atas sambutan sekaligus pembukaan
acara implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk Mohon maaf, ya, saya Bapak. maaf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk acara selanjutnya adalah penyampaian materi implementasi budaya positif di lingkungan sekolah oleh Ibu Yayu Sri Rahayu STMPD. Sebelumnya kita sambut moderator kita pada hari ini yaitu Melia Handayani. Pada Ibu Melia Handayani SPD dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih Bu Adriani atas panggilannya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi. Pagi, yes. Kurang semangat sepertinya. Semangat pagi. Pagi, yes. Iya, alhamdulillah alamin. Salam sejahtera kepada kita semua. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan yang nantinya akan disampaikan langsung oleh Ibu Yayu Sri Rahayu STMPD, yang mana beliau merupakan guru SD kelas 6 sampai dengan saat ini, dan kebetulan juga beliau merupakan calon guru penggerak angkatan 7. Beri tepuk tangan yang meriah untuk menyemangati beliau. Ya, kebetulan hari ini Bu Yayu akan menyampaikan seminar implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Baik Bapak dan Ibu, hari ini tidak berlama-lama, mari kita panggil Ibu Yayu Sri Rahayu. Kepada Ibu Yayu dipersilakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes. Oke, sudah siang ya. Sudah, terima kasih ya kan Ibu Bapak. Yang saya hormati Ibu selaku Kepala Dinas Pendidikan ini, yang saya hormati Ibu Yesi Muhammad. Saya lepas Pak dari Pendidikan tadi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Hebat dari Pendidikan ini, dan Bapak Ibu Guru mahasiswa Pendidikan ini. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah begitu pada hari ini saya di sini di depan bermimpi dan ruangan yang begitu. Untuk saya ini Bapak Ibu, kebetulan saya sudah memutuskan untuk calon guru penggerak. Dan di sini kita pengen sama-sama berbagi ilmu. Saya tahu lebih dahulu mungkin nanti ada tambahan-tambahan dari Bapak Ibu yang bisa kita berbagi sama-sama. Kita ikuti aja juga. Kenalkan, saya Yayu Sri Rahayu, calon guru penggerak angkatan 7. Untuk tema kita hari ini untuk seminarnya yaitu implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Oke, untuk Bapak Ibu perlu ketahui, kalian sudah tahu budaya positif. Ada yang Bapak Ibu tahu budaya positif itu apa? Kebiasaan baik. Oke, ada yang lain? Menurut Bapak Ibu budaya positif itu apa? Menerapkan 5S. Oke, bisa. Ada yang lain? Menerapkan dan membiasakan dan kebiasaan dari 5S. Bisa ya. Oke. Di sini nanti ada tambahan beberapa yang di waktu awal saya belajar ikut pelatihan ini, banyak yang saya merasa terkaget-kaget juga. Kok yang saya lewati di dalam sehari-hari di sekolah, ternyata kok ada beberapa yang beda sedikit ya. Banyak ilmu baru yang saya pelajari dari sini. Nah
next Pak Ecep. Diapositif. Nah, dalam diapositif nanti materi yang akan saya sampaikan adalah tentang disiplin positif, teori motivasi dan perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, dan ada keyakinan kelas, dan posisi kontrol guru, serta segitiga retribusi. Di sini juga nanti ada tambahan dari tentang hukuman itu apa, konsekuensi, dan retribusi. Sebelum kita masuk ke terakhir segitiga retribusi. Next. Disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Mungkin ada perubahan paradigma saja. Kita coba yuk sama Bapak Ibu, kita lakukan kegiatan. Bayangkan Bapak Ibu sedang mengepalkan salah satu tangannya. Bayangkan di tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga, Di sini Bapak Ibu dapat menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Oke, silakan Anda ke samping. Oke, saya ada yang mau bujuk. Juga saya di sini mau bujuk. Ya, Pak Ecep, boleh nggak yang Bapak ini banget apa diberikan ke saya? Boleh? Oke, terima kasih Pak Ecep. Ini sangat berharga bagi Pak Ecep. Oke, kalau Bu Evi, boleh nggak saya minta yang menurut Bu Evi yang digenggam tangan Bu Evi itu yang sangat berharga, boleh nggak saya minta? Kalau Pak Ecep kasih ke saya, kalau Bu Evi, boleh nggak sih kasih ke saya? Kenapa? Saya kasih duit yang banyak deh Bu Evi. Nggak mau. Oke, nggak boleh. Kalau misalkan gini, saya tawarkan yang lain yang menurut Bu Evi, bagiannya berharga banget sih, tapi bagi saya berharga dan cukupan itu ada yang pribadi. Ya, oke. Tapi kalau saya nggak mau kasih kalau misalnya kalau Bu Evi-nya tadi oke, berharga buat Bu Evi, terus ya jadi kalau aja ya. Boleh, oke. Terus Bu Suhan sendiri, kalau yang berharga menurut Bu Suhan itu jadi dengan tangannya, boleh nggak saya minta? Kalau bisa dengan tangannya, sangat berharga untuk Bu. Nah, seperti mungkin Bapak Ibu ada hal-hal yang berharga menurut Bapak Ibu yang sudah dibutuhkan apapun. Menurut Pak Ecep, yang berharga menurut Pak Ecep ini apa Pak? Yang dikasih ke saya? Uang. Oh, uang. Jadi berharganya pas Pak Ecep, kalau Pak Ecep nggak punya uang yang lain, itu dikasih ke saya. Oh, makasih Pak Ecep. Kalau Bu Evi, yang berharga menurut Bu Evi yang dikasih ke saya? Buku. Oh, terima kasih Bu Evi, kita tukeran ya berarti ya. Kalau Bu Suhar, kenapa kok nggak saya kasih ke saya sesuatu yang berharga menurut Bu Suhar dan dalam tangan Bu Suhar? Kalau menurut saya sesuatu yang berharga itu kan bukan harus berarti dalam tindakan ya. Iya. Dalam arti sesuatu yang penting. Iya. Penting itu anak atau keluarga. Oh ya, terima kasih. Ya, bagi Bu Suhar ada hal yang berharga seperti harga diri, anak, keluarga yang tidak akan bisa ditukar dengan apapun. Jadi tadi sesuatu yang berharga bagi setiap orang itu beda-beda. Di sini posisi kontrol saya, walaupun saya sudah membujuk Bu Suhar tetap punya posisi kontrol. Jadi saya nggak bisa merubah kontrol saya ke Suhar apapun. Oke, untuk selanjutnya next Pak itu. Oke, next. Ya, dalam hal ini kita akan kenal dengan teori kontrol. Maksudnya apa ya? Ada ilusi guru mengontrol murid. Ada beberapa, ada 4 di sini, ada saya jelaskan satu-satu. Ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa berusaha untuk memaksa. Jadi saya tadi maksa bahwa dia harus suka gitu. Atau maksa buahan. Saya dong buat kasih ke saya ya. Itu memaksa. Saya next Pak. Ya seperti kita ketahui, kita selalu sama ini memahami bahwa kita bisa mengontrol murid kita untuk melakukan apapun yang kita mau. Betul tidak Bu? Ya, kita sudah memerintah harus begini, harus begitu. Sebenarnya dalam pemikiran
sebenarnya yang kita pikir bahwa guru bisa mengontrol muridnya, sebenarnya tidak. Kenapa? Di sini pada saya tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kalau ada siswa yang tidak mau melakukannya, berarti posisi kontrol ibu tidak bisa berlaku kepada siswa. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi kalau misalnya anak melakukan sesuatu yang ibu perintah atau ibu kontrol, itu sebenarnya anak sedang mengizinkan ibu untuk mengontrol mereka. Di sini saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut, dan secara kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi walaupun anak tidak merasa tidak menyukai apa yang dikontrol, perintahkan, tapi karena dia masih mengizinkan untuk ibu mengontrol, bapak ibu mengontrol, ya dia di sini dianggapnya karena sebenarnya bapak ibu tidak bisa mengontrol siswa tersebut hanya karena siswa tersebut yang mengizinkan untuk dikontrol. Lanjut next. Untuk ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol seperti yang saya tadi bujuk Bu Evi. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan itu, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada sang guru untuk berusaha. Jadi di sini untuk penguatan positif efektif bermanfaat bisa hanya sesaat kalau untuk mengutuk kontrolnya. Karena suatu saat kalau siswanya menyadari tersebut, bisa saja posisi kontrol itu akan berubah. Gitu. Oke, lanjut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kalau bapak ibu menganggap bahwa menggunakan kritik dan rasa bersalah siswa itu dianggap mengontrol murid, sebenarnya adalah identitas gagal. Saya tidak bisa seperti itu. Dan mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyatakan pesan negatif. Jadi dengan kritik walaupun dengan bahasa yang halus, mengkritik secara halus, tetap saja bagi siswa ada dirasa untuk siswa ketidaknyamanan di sini, makanya disebut identitas gagal. Lanjut. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini mungkin sebagai orang tua, kita sebagai orang tua suka memaksa ke anak untuk melakukan apa yang kita mau atau kita kehendaki. Nah, banyak orang itu percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa sebenarnya tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan pengusahaan akan terbentuk. Jadi kalau bapak ibu merasa memaksa seseorang atau memaksa siswa kita untuk melakukan apa yang kita perintahkan, biasanya itu tidak. Kalau anak itu tidak dari diri sendiri untuk menyadari bahwa itu penting buat mereka, atau mereka merasa itu baik buat mereka tidak menyadari seperti itu, mereka akan merasakan ini terlalu dipaksa dan akhirnya tidak berlaku secara panjang kalau mereka terpaksa. Kecuali kalau dari diri mereka sendiri. Oke, next. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Maksudnya agar kita bisa membuat agar siswa merasa tidak dikontrol oleh kita sebagai orang dewasa atau orang tua. Di sini dia dibuatnya adalah tadi rasa untuk mereka menyadari apa yang mereka lakukan. Yang menurut Stephen F. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin perbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah tata acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan asal-asal tertentu tentang realitas.
Jadi kita mulai belajar yuk, mulai berubah paradigma dari posisi bisa mengontrol seseorang untuk membuat mereka tidak lagi merasa terkontrol, terpaksa, tapi memang sadar dari diri. Di sini adalah motivasi dari pribadi seseorang, bukan dari eksternal. Jadi kalau kita yang memaksa, berarti saya masuk ke dalam motivasi eksternal, motivasi dari luar. Lanjut. Itu maksudnya teori kontrol programnya. Yang selama ini mungkin kita lakukan stimulus respon dengan yang biasa kita lakukan yang awal kita pahami. Dan untuk dari kontrolnya, jadi kalau realitas kebutuhan kita sama, kalau kita menganggap bahwa realitas apa yang kita punya itu sama, mulai dirubah ke dalam teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda. Jadi kebutuhan seseorang setiap orang itu berbeda, tidak sama. Oke, lanjut, semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi punya pandangan bahwa kalau kita melihat orang melihat hal yang sama, dirubah bahwa setiap orang itu punya gambaran yang berbeda. Dan kita juga harus mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita menurut contoh sama ini kita menganggap bahwa mengubah orang agar pandangan sama dengan apa yang mau kita. Nah, mulai kita rubah bahwa kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan orang lain itu berbeda dengan apa yang kita pandang. Selanjutnya ketika menelpon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, jadi jangan memandang bahwa apa yang anak-anak lakukan, menurut kita buruk, itu seharusnya kita pandang dulu apakah kebutuhan mereka yang tidak tercapai. Makanya di sini kita memandang bahwa semua perilaku pasti memiliki tujuan. Jadi anak melakukan hal itu kemungkinan ada tujuannya. Jadi jangan langsung menjudge anak nakal gitu. Jadi kalau kita tanya dulu apa maksud dari tujuan mereka melakukan itu kenapa gitu. Oke. Untuk orang lain dia saya itu menganggap bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya mulai berubah pandangan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi sudah mulai berpikir bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan saya bisa mengontrol orang lain. Jadi kalau sampai menganggap bahwa saya bisa mengontrol orang lain, saya bisa mengontrol itu tadi, saya bisa mengontrol Pak Ecep atau Bu Evi atau Bu Suhan. Ternyata saya tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi saya nggak bisa lalu minta Tuhan, Tuhan dikasih ke saya nggak bisa seperti itu. Oke, lanjutnya pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Jadi kalau kita memaksa, berarti dianggapnya tujuan kita gagal. Sebenarnya di sini Anda tidak di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sebenarnya bisa kita buat pilihan-pilihan kepada siswa. Jadi untuk posisi kontrol ini ya, bisa kita dikasih pilihan, boleh nggak seperti ini, boleh nggak. Jadi menurut pandangan siswanya, menurut pandangan seseorang, kira-kira kalau saya ambil ini gimana? Jadi saya mungkin arahnya kayak mengontrol, tapi sebenarnya pilihan buat seseorang. Dan model berpikir bahwa ada yang menang, ada yang kalah. Jadi kalau kita bisa membujuk, kayak kita bisa membujuk Pak Ecep, kan apa yang bahagia, berarti dianggapnya Pak Ecep kalah. Sebenarnya enggak. Di sini adalah menang dan menang. Saya menang, Bu Okar menang. Begitu waktu saya tidak bisa membujuk Bu Suha. Waktu saya bisa membujuk Pak Ecep, yang kedua waktu aja saya menang. Kalau itu juga menang sama-sama. Jadi ini solution. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya makna kata disiplin. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Monggo, ada maksudnya? Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Pengendalian diri. Menurut Bu Evi, pengendalian diri. Ada yang lain? Disiplin itu adalah konsistensi. Ada Pak? Oke, tidak? Sesuai dengan peraturan. Oke. Yuk, seperti apa makna kata disiplin? Next. Selama ini kita berpikir bahwa disiplin itu adalah menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Selama ini kita berpikir seperti itu. Dan kata disiplin juga saya dihubungkan dengan hukuman. Benar. Ya, kita tahu bahwa kalau kita kasih hukuman berarti disiplin. Anak nurut sama kita berarti sudah dianggap disiplin sesuai apa yang mau kita.
dan juga dengan peraturan. Selanjutnya, mengatakan di situ dimana menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, cenderung menghubungkan rasa disiplin sebenarnya kepada ini. Kita mungkin ambil dari sini. Kalau Bapak Ibu diberikan hukuman, apa ini? Dan nyaman nggak? Nah, oke, Bapak Ibu, ini harus dengan peraturan loh. Harus dipikir dulu lah. Dikasih Bapak Ibu harus, oke, kita ada anak yang terlambat, terus Bapak Ibu kasih hukumannya balik putar lapangan 3 putaran. Menurut Bapak Ibu itu masuk apa? Hukuman. Nyaman tidak? Tidak. Tapi di saat itu besoknya anak nggak terlambat lagi. Gimana menurut Bapak Ibu? Bagus, disiplin jadinya. Tapi anaknya selanjutnya lagi mau masuk sekolah, besoknya lagi takutnya dihukum lagi. Nyaman tidak menurut Bapak Ibu? Tidak. Akhirnya balik lagi kan ketidaknyamanan. Merasa Bapak Ibu sudah mengontrol anak untuk harus melakukan seperti itu hari hukumannya. Oke, next Pak Ejak. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan satu tadi pilihan kesimpulannya, mungkin tidak langsung kamu lari 3 putaran lapangan, 300 kalinya gitu. Nah itu apa tidak langsung di sana. Dan itu bagi anak itu tidak merdeka bagi. Kan saya bisa buat pilih yang lain dong hukuman saya dari kata-kata. Jadi di sini adalah segala sesuatu yang hukuman itu ketidaknyamanan. Next Pak. Nah, di sini maksudnya disiplin adalah disiplin yang positif. Kalau Bapak Ibu menganggap hukuman ada disiplin positif, saya bilang bahwa identitasnya adalah gagal. Jadi hukuman itu termasuk ada disiplin negatif. Jadi tidak akan membuat anak merasa nyaman dan tidak berlaku secara panjang, jangka panjang. Mungkin hanya bentar saja mereka merasa disiplin, tapi mereka dengan nyaman. Jadi itu disiplin negatif. Nah, disiplin positif yang di sini adalah disiplin ini yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasi dari diri siswanya, bukan dari kita, guru. Kalau dari kita, guru itu namanya eksternal. Kalau dari orang tua yang memaksa untuk anak, ayo datang kita tadi gitu. Itu namanya motivasinya eksternal, bukan internal yang dari mereka. Selanjutnya, disiplin dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi kalau motivasinya dari internal, dia akan merasa akan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan di sini pelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi anak itu punya pilihan dan punya tujuan untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau misalkan anak melakukan perilakunya negatif menurut Bapak Ibu, sebenarnya mereka punya tujuan tersendiri. Ada kebutuhan yang mereka tidak terpenuhi, dan itu mungkin yang bisa kita pelajari nanti. Next, nilai-nilai kebajikan universal. Selama ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Tadi ada waktu kita awal nilai-nilainya apa saja tadi yang disebutkan oleh Pak Miftah, maaf, tolong, terima kasih. Itu kan salah satu bagian dari nilai kebajikan. Bapak Ibu boleh beri masukan ke saya. Nilai kebajikan apa yang menurut Bapak Ibu positif? Nilai kebajikan. Mungkin kalau guru agama ya Pak Iqbal pasti banyak. Apa Iqbal? Nilai kebajikan menurut Pak Iqbal apa aja? Siswa ya, anak. Nilai kebajikan.
Semua berani? Ini nama kebiasaan positif, kebiasaan positif. Ya mungkin selama ini ya Bapak Ibu kami ada ya profil pelajar Pancasila yang Bu Asli boleh kasih lihat berarti akhirnya nih profil pelajar Pancasila apa sih Bu Asli? Dari mana anggota Polisi Indonesia? Mandiri, kreatif, gotong royong, dan berkolaborasi. Kita sekolah penggerak, nah harus tahu itu. Kalau sekolah penggerak harus paham itu. Jadi nggak cuma siswanya aja dan nyanyinya terus bebasnya, tapi kira-kira diamalkan nggak ya? Kesiswanya diamalkan nggak ya? Oke, ini beberapa. Nah, salah satu dari yang bisa disampaikan Bu Asri. Profil pelajar Pancasila ada beberapa, ini nilai-nilai positif atau kita yang mungkin akan kita berusaha untuk tidaknya kita berusaha bergerak tahu bagaimana kebagusannya kajian cuma hanya tulisan saja, tapi berusahakan kita bisa implementasikan nilai-nilai kebajikan ini kepada siswa-siswa. Ada dari program kredit jadi IDO sikap murid dari toleransi tadi yang dimaksud dengan keagamaan, toleransi, rasa hormat, integritas, dan banyak lagi yang lainnya Pak. Ada 9 pilar karakter, cinta Tuhan dan cita-citaannya, kemandirian. Yang tadi keulangan di sini ada lanjutnya petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, ini ada beberapa. Enggak hanya di agama kita, ya ada beberapa yang nilai-nilai universal ini salah satu bagiannya. Ini petunjuk hidup dari peduli, penalaran, bekerja sama, pengetahuan, dan sangat tinggi di 7 essential virtues dari empati, dalam hati. Ini nilai kebaikan yang mungkin Bapak Ibu perlu pahami. Tidak hanya dari profil pelajar atau tidak saja. Nah, dari pilihan-pilihan nilai kebajikan tersebut, Bapak Ibu dapat boleh pilih mana yang akan Bapak Ibu coba terapkan ke siswa-siswi di kelas. Lanjut Pak. Nah, dari sini, coba Bapak Ibu bandingkan dengan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang ada di sekolah Anda. Adakah suatu perbedaan atau persamaan? Menurut Bapak Ibu, adakah perbedaan yang kebajikan yang Bapak Ibu sudah jalankan atau sudah terapkan di sekolah? Adakah perbedaan? Kita sudah belajar tidak? Kan dari itu, saya menjalankan proses belajar Pancasila atau yang lain. Nah, dari sini maksudnya untuk yang itu saya sampaikan yang kebajikan yang beragam ini akan membantu Bapak Ibu dalam membuat pinang-pinang kelas. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah membuat di kelas-kelasnya kata-kata ya. Jadi saya membuat itu dan ini untuk mulai dalam pinang-pinang kelas. Nah, bagaimana dari kebijakan yang terpilih tersebut dapat disampaikan dan menjadi fondasi kebijakan dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang disepakati oleh seluruh sekolah. Seperti yang kita sama-sama dan kita kira ada kesepakatan untuk nilai kebajikan dalam keyakinan sekolah kita yaitu dengan nilai profil pelajar Pancasila. Dan ini ada kegiatan-kegiatan yang berbeda berdasarkan ada kegiatan tersebut dapat dipahami dan diterapkan keluarga dan pendidikan mereka sehari-hari. Jadi kita coba untuk bagaimana cara menerapkannya ke informasi di dalam kelas kita. Tidak hanya di kelas, tapi ke jadi anak tidak hanya menjalankannya di dalam kelas saja, tapi mereka akan mengamalkannya juga di luar kelas, baik bisa juga di lingkungan rumah mereka. Next.
Dari nilai-nilai kebajikan ini, untuk Bapak Ibu ketahui ada 3 motivasi perilaku manusia. Yaitu pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi, motivasi supaya anak merasa kalau misalkan kita arahkan ke keyakinan kelas, ada yang ketidaknyamanan, bagaimana supaya mereka dapat menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Oke, Bapak Ibu mungkin kalau misalkan melakukan sesuatu untuk yang saya untuk membuat, ayo Bapak Ibu mengikuti pelatihan, tapi sebenarnya malas gitu. Berarti dia harusnya ada bujukan dari luar untuk mengikuti suatu pelatihan. Bapak Ibu merasa tidak nyaman dengan itu. Nah, di sini kalau misalkan Bapak Ibu melakukan pelatihan tersebut, dianggap tidak terpaksa. Karena terpaksa oleh dia. Jadi di sini ada Bapak Ibu masih motivasinya masih dari motivasi eksternal. Ya, motivasinya kalau sudah terpaksa dengan keadaan terpaksa untuk mengikuti suatu pelatihan, jadi motivasi masih eksternal. Jadi ada tingkatnya terendah. Untuk yang selanjutnya ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jika Bapak Ibu melihatnya dengan nanti akan diberikan, berarti ada penghargaan. Nah, maksudnya adalah tindakan yang kedua. Motivasi Bapak Ibu adalah motivasi yang tindakan yang kedua. Nanti akan diberikan penghargaan jika Bapak Ibu berhasil dalam pelatihan, terus penugasan dan penghargaan yang lainnya. Maksudnya motivasinya dan maksudnya tindakan kedua. Oke, lanjutnya, kalau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti pelatihan dari diri sendiri, saya ingin menghargai diri saya ingin mencoba menghargai diri saya sendiri, menghargai diri saya sendiri untuk pelatihan ini. Saya dari pelatihan pengetahuan juga saya ingin jadi ada harapan yang kita punya tujuan tertentu. Bapak Ibu masuk ke dalam tindakan yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, masuk ke dalam tahapan 1, 2, 3. Oke, next ya. Ya, lanjut Pak. Nah, dari 3 tadi motivasi tadi, kalau dari Bapak Ibu kalau kita ada pasangan dari saya. Nah, berarti ada motivasinya eksternal. Tapi kalau dari Bapak Ibu sendiri, saya perlu nih buat tambah-tambah ilmu saya nih. Saya juga mau mempraktekkan di kelas saya. Berarti Bapak Ibu masuk ke dalam motivasi internal dari diri sendiri. Nah, lanjut kita perlu tahu tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada yang Bapak Ibu sudah kenal dari kata-kata ini? Yang paling sering nanti hukuman, pasti tahu ya Bu ya. Terus konsekuensi ini ya. Tahu ya. Nah, ada kata-kata yang asing menurut Bapak Ibu. Restitusi, oke, nanti kita sama-sama ya Bapak Ibu restitusi apa. Nah Bapak Ibu dari sini hukuman, restitusi, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, kita sudah tahu ya. Hukuman itu jika tidak dapat sesuatu, berarti ada hukumannya, bisa wajib dipidana atau harus menulis. Oke, next Pak. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti yang saya di awal tadi saya bicarakan, untuk hukuman adalah masuk ke dalam identitas gagal. Jadi identitasnya negatif, maksudnya negatif. Identitas sukses masuk ke dalam disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Yang mungkin selama ini Bapak Ibu kerjakan bisa masuk ke dalam hukuman, konsekuensi. Ternyata, oke, ada kalau restitusi siapa sih? Aku di Bapak Ibu sadar itu pernah melakukan hal ini juga. Apa itu restitusi? Kalau awal saya waktu awal di saya, jadi pernah saya mungkin awal-awal kita selalu sering ya hukuman dan konsekuensi apa? Terus saya tidak sesuai dengan peraturan, jadi konsekuensinya siapa? Jadi seperti itu. Awal saya tadi dari sini saya luar biasa. Oh, ada yang apa? Disiplin, positif, restitusi. Tapi itu ya restitusi apa bisa sama-sama.
Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus diterima. Restitusi merupakan pilihan. Jadi Bapak Ibu maksudnya jadi di sini adalah restitusi adalah pilihan. Siswa-siswa diberikan pilihan untuk menentukan apa yang harus mereka lakukan, itu namanya restitusi. Terus menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang oleh restitusi. Sedangkan hukuman itu waktunya pendek. Untuk konsekuensi juga. Jadi kalau untuk hukuman itu tidak nyaman. Sedangkan konsekuensi juga tidak nyaman untuk murid jadi jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan, maka korban mendapatkan keadilan. Jadi korban itu yang kalau hukuman berarti mendapatkan keadilan. Sebenarnya tidak. Di sini adalah korban maka kalau untuk konsekuensi korban bisa diabaikan, sedangkan restitusi korban mendapatkan ganti. Jadi nanti akan kita coba. Dalam hukuman, murid akan bersaksi, sedangkan konsekuensi murid akan dibuat tidak nyaman. Dan untuk restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi anak merasa melakukan sesuatu itu agar nyaman, dimasuk ke dalam restitusi. Kalau hukuman, perilaku pasif agresif meningkat, sedangkan konsekuensi penguatan yang bertahan dan jangka waktu pendek, sedangkan restitusi masalah akan terpecahkan. Untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Dan kalau untuk konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kalau misalkan kita masuk, saya bisa memberikan hukuman menulis 100 kali gitu misalkan, sesuai dengan konsekuensi dari peraturan yang diberikan, itu berarti masuk ke konsekuensi. Dan selanjutnya untuk hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlaku pada kehidupan nyata, dan konsekuensi membantu penerapan untuk peraturan dalam masyarakat. Fokus pada pemecahan masalah dan jangka waktu panjang. Jadi kalau maksudnya bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman, peraturannya adalah titik-titik kamu harus, itu masuk ke dalam hukuman. Kalau untuk konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah itu maksudnya ada kalimat seperti itu. Untuk restitusi, apa yang kamu yakini? Apakah sesuai dengan keyakinan kamu atau tidak? Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi untuk mempertanyakan ke siswa itu akan beda. Kalau Bapak Ibu mengatakan peraturan ini ada ini harus kamu harus ini, tidak cuma sekedar hukuman. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu bilang apa yang kamu yakini menurut kamu, anak bakal memilih yang yakin menurut mereka itu apa? Terus saya nggak keyakinan mereka. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu berarti perbaikannya apa? Itu lihatnya. Next. Ini saya tema negatif. Ya, itu awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Itu berarti masih ada hukuman. Terus untuk yang netral, dari yang netral ada konsekuensi. Itu masih ada dalam netral. Itu lakukan apa yang saya katakan. Sedangkan untuk restitusi, apakah hal ini yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Nah, dalam hukuman modelnya adalah paksaan. Sedangkan konsekuensi masuk ke stimulus respon, restitusi masuk ke teori konsumen. Untuk hukuman konsep dirinya buruk, sedangkan konsekuensi konsep dirinya masuk ke teori. Tapi restitusi konsep dirinya masuk ke dalam uang. Dan di restitusi, murid akan belajar dengan memecahkan masalah dan anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Sedangkan untuk yang konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Tapi kalau untuk yang hukuman, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Jadi yang berarti membayar impas. Oke, next slide. Nah, perbedaannya di sini berarti untuk hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman diberikan bisa berupa fisik ataupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan konsekuensi, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati.
dari yang kayak tadi peraturan itu peraturan masuk ke dalam konsekuensi. Dan di sini sudah disetujui oleh murid atau guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Dan pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan data yang umumnya dapat diukur. Dan peraturan konsekuensi yang ikut ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi sudah belum melakukannya bentuk konsekuensi itu. Yuk Bapak Ibu kita coba. Menurut Bapak Ibu ini masuk ke dalam hukuman konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bapak Ibu. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Tapi kalau misalkan setelah jalan PJOK, menurut Bapak, Ibu, masuk apa? Jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah di pelajaran PJOK. Nah, Bapak Ibu dan Bapak Ibu masuk hukuman atau masuk ini? Konsekuensi betul Pak Guru. Kalau olahraga berarti Pak Guru. Kalau itu disediakan dulu pemanasan. Nah, masuk konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Oke, murid diminta untuk push up 15 kali dan tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, itu konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Oh, itu hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu wanita sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Karena kalau pada sekolah kan tidak kaki. Oke, berdiri di depan kelas saya mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis atau tembok pada belajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Aduh, terima kasih Bapak Ibu hebat. Tepuk tangan kedua. Yes, Pak. Ini maksudnya ya tadi yang saya sampaikan tadi lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar kita masuk dalam konsekuensi. Ya, konsekuensi karena mematahkan pensil kawannya. Konsekuensi. Beneran Pak Icet. Makan kaki lagi. Oke, hukuman. Terima kasih. Lanjut. Bapak Ibu, sebenarnya ada beberapa yang selama kita menganggap bahwa bisa kita diberikan satu penghargaan, dianggapnya bagus sih gitu, memang sesuai. Kita nggak tahu kalau kita diberi penghargaan atau diberikan penghargaan kepada anak, nah dianggapnya positif. Oke. Sebenarnya penghargaan itu bisa dikatakan dihukum dengan penghargaan. Di sini maksudnya ada beberapa pendukung atau lain dari pengaruh jangka pendek jangka panjang, penghargaan tidak positif, penghargaan berupa hubungan, penghargaan mengurangi kesehatan, penghargaan kualitas, penghargaan kesehatan. Jadi ternyata dihukum oleh penghargaan. Jadi kalau misalnya penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi sebenarnya hukum penghargaan itu tidak efektif. Dan hanya bisa hanya di dalam jangka waktu pendek saja. Tapi juga dalam panjang tidak efektif. Jika kita melakukan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka kita senantiasa berharap untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Kita pun dia tidak menyadari tindakan yang kita lakukan itu baik. Ya, jadi kalau misalnya tahu mengharapkan penghargaan itu hanya berlaku hanya sebentar, tapi tidak bisa berlaku untuk jangka panjang. Ya, suatu waktu akan berharap terus. Jika gurunya tidak memberikan penghargaan, ya misalkan sekarang gurunya guru ini, setelah itu satu bisa tidak masuk, diganti oleh Pak Obero. Yang biasanya dikasih penghargaan terus kalau misalkan oke, melakukan saya bisa menjawab ini dikasih permen gitu. Nah, terus Pak Obero saja menggantikan
boleh bisa. Nah itu dianggapnya bahwa penghargaan di sini tidak efektif. Jadi penghargaan yang bisa Anda lakukan Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika dia akhirnya siswa karena mengharapkan penghargaan, dia akan melakukan itu. Lalu besoknya dia nggak mau melakukan hal yang sama lagi, tahu dia bisa menggantikannya. Nah itu dianggapnya jadi tidak efektifnya di situ. Next. Penghargaan merusak hubungan. Jadi jika seorang guru sering memberikan penghargaan murid, sebenarnya muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Tapi kalau tidak diberikan, mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Nah ini merusak hubungan. Dan penghargaan dapat mengurangi ketepatan. Ini berdasarkan dua riset. Jadi kalau dikasih penghargaan, ternyata kalau saat tidak diberi penghargaan, itu mengurangi ketepatan dalam dan penghargaan menurunkan kualitas. Tadi diberikan penghargaan, dia sudah tulis dengan baik, tapi ternyata pada penghargaan dengan selanjutnya, karena mereka merasa sudah merasa baik, jadi tidak bisa untuk mengasah diri mereka sendiri. Dan penghargaan juga masuk ke dalam menghasilkan kreativitas. Jadi kalau bukan dari internal, dari diri sampai dari penghargaan, akhirnya kreativitas mereka menurun. Itu berdasarkan satu penelitian. Jadi yang sudah turun ke masalah, mereka makan waktu lebih lama memberikan jalan keluar kurang kreatif. Jadi ini kalau usulan teman-teman itu akhirnya mereka kurang kreatif. Lanjut. Dan dianggapnya penghargaan mengukur seperti kalau Bapak Ibu memberikan ranking 1 buat si A. Nah, bagi yang merasa dapat ranking 2 bagaimana? Padahal bedanya sisi 0,5 dan 0,2 gitu masing-masing. Maka peruntukan dia merasa kalau itu maksudnya kalau beda ranking 2 itu maka itu harganya yang dilakukan gitu. Nah, motivasi dalam diri dan penuntut. Jadi kalau saya bekerja yang salah satu karena bisa menulis. Kalau bisa menulis, kemudian mungkin yang saya dapat membaca dia berkata. Jadi kalau misalnya sudah beberapa membaca itu saya dapat penghargaan dari diri saya sendiri, saya sudah bisa membaca. Dan di sini jika kita bicara pada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sudah dirasakan secara alamiah. Jadi kalau mereka merasa sudah bangga, kita cukup menghargainya, oke, bagus, tapi nggak biarkan anaknya mereka suka motivasi kembali gitu. Oke, lanjut. Tadi yang restitusi yang kita coba, restitusi adalah makna disiplin positif, menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan mencari solusi masalah mereka. Jadi restitusi mengembalikan anak ke kelompoknya, tidak membuat mereka jadi biasanya kalau misalnya anak kena hukuman, biasanya mereka dihindari dari ruang kelas misalkan, kamu berdiri di luar loh. Nah itu berarti mereka dianggapnya kita mengeluarkan mereka dari kelompok. Jadi kalau kita kasih pilihan ke mereka apa yang bisa mereka lakukan, itu akan mengembalikan mereka ke dalam kelompoknya dan itu akan menguatkan. Nah, ciri-ciri restitusi di sini ada restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dan restitusi dapat memperbaiki hubungan. Dan
Restitusi adalah tawaran bukan paksaan, dan restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Oke, masuk. Nah, maksudnya dari menuntut kesalahan di sini ada tindakannya mereka itu bersifat eksternal. Jika murid berbuat salah, guru tidak langsung menjudge bahwa itu salah. Jadi tanya tapi itu pasti pilihan dulu ke mereka. Dan kita tanya dulu mereka apa yang perasaan mereka, kenapa mereka melakukan hal tersebut. Dari situ anak yang tadinya merasa kalau kita kasih hukuman dia kan masa dendam, ya kan? Mereka masa dendam dan mereka masih tidak nyaman dengan adanya restitusi. Mereka akan merasakan kenyamanan dan ini akan memperbaiki hubungan antara bapak ibu dengan murid. Dan restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Maksudnya anak diberikan pilihan A, B, C, D. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Mereka akan menjawab, saya mau seperti ini, saya mau seperti ini. Karena belum tentu untuk pilihan si A, si B itu belum tentu. Dan ini jadi anak diberikan tawaran. Itu restitusi berarti di sini posisinya di sini anak diberikan pilihan apa yang akan mereka lakukan dan tidak itu seperti apa. Jika mereka tidak melakukan, mereka akan jadi di sini bukan kita yang harus memberikan kamu nanti yang itu, itu perlu hukuman. Tapi mereka akan diberikan pilihan untuk mereka melakukan yang bagi mereka adalah baik dan sesuai dengan yang mereka. Nah, untuk proses pemilihan diri di sini tadi kita ajak bicara siswanya dan diusahakan anak tidak merasa bersalah untuk langsung memberikan pertanyaan-pertanyaan tidak dia luar dari anak merasa bersalah. Next Pak. Nah, ciri restitusi selanjutnya adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kalau siswa atau anak melakukan suatu kesalahan, ya sebenarnya ada kebutuhan dasar yang mereka belum terpenuhi. Oke, nanti akan saya berikan kebutuhan dasar apa saja dan ciri restitusi saja adalah cara yang paling baik dan restitusi bisa menguatkan dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya dan restitusi fokus pada solusi. Jadi untuk restitusi fokus kepada solusi apa yang akan kita capai itu ke sana. Next Pak. Oke, next dulu. Oke, lanjut Pak. Nah, di sini ada restitusi diri, cara yang paling baik maksudnya kita ajak anak untuk mengevaluasi dirinya. Saya tidak suka cara saya berbicara padamu, misalnya. Berarti dia evaluasi dulu. Kenapa kok saya berbicara tadi? Dan mereka berbicara tidak bagus ke temannya. Nah, kita ajak untuk mengevaluasi diri ke siswanya. Selanjutnya, kesalahan yang saya lakukan adalah, jadi mereka harus tahu dulu kesalahan apa yang mereka lakukan. Dibikin poin-poinnya. Terus besok lagi saya akan, nah jadi besok ibu ucapkan yang besok kamu akan apa? Gitu. Jadi di sini diajak anak mengevaluasi diri. Next Pak. Untuk restitusi adalah fokus pada karakter. Jadi karakter siswanya yang kita harapkan seperti apa itu dianggapnya tadi seperti sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Oke, next menguatkan tadi sudah. Ya, di sini restitusi fokus pada solusi. Jadi Bapak Ibu bisa mengatakan kita fokus pada solusi, tidak pada kesalahan siswanya. Lanjut. Yang tadi saya sampaikan tadi, untuk restitusi kita akan mengembalikan ke siswa ke dalam kelompoknya. Next. Sesuai Bapak Ibu sudah pernah tahu keyakinan kelas dan dari kesepakatan kelas yang Bapak Ibu bisa buat, nanti akan berapa lanjut Pak. Jadi tahap menciptakan program kebajikan yang tadi daftar nilai kebajikan. Ini Bapak Ibu bisa susun dari lihat daftar kebajikan, nilai kebajikannya, sempurnakan dulu dan Bapak Ibu bisa buat di poster untuk keyakinan kelasnya. Next Pak. Dan pembentukan keyakinan sekolah atau kelas bersifat lebih abstrak. Dan keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi diusahakan dalam buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kata-katanya adalah yang positif. Tidak menggunakan dilarang, tidak boleh atau gitu, tapi ya dibuat kata-kata yang positif.
dan keyakinan kelas baiknya dapat diterapkan oleh lingkungan tersebut, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi bisa aja Bapak Ibu taruh di papan tulis, anak-anak menulis dulu keyakinan menurut mereka apa saja, hasilnya bisa dibuat. Lanjut Pak. Ini prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Jadi persilakan warga sekolah mencatat semua masukan dan susun keyakinan. Jadi kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Terus kalimat positif diubah, berjalanlah di kelas atau koridor. Seperti itu. Next. Oke, jawab kembali data curah pendapat, dijawab ulang keyakinan sekolah untuk secara bersama-sama. Next Pak. Nah, setelah keyakinan sekolah Bapak Ibu sudah buat, bisa ditandatangani oleh keyakinan suatu termasuk guru dan semua warga sekolah. Dan keyakinan sekolah sudah bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, ini salah satu contoh dari keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas yang dibuat yang mudah menurut anak-anak. Lanjutnya, keyakinan kelas untuk yang kelas 5 ini selalu bersifat positif, senantiasa jadi terbaik. Jadi mungkin agak beda sedikit tergantung sama kesepakatan dari kelas. Next Pak. Jadi di sini pada pekan pendampingan kelas, murid diajar berdiskusi tentang tanggung jawab dan hak masing-masing warga kelas, tugas guru dan bukan tugas guru, apa tugas murid atau bukan tugas murid. Jadi mungkin sebelum ini bisa ditambahkan dulu tugas murid apa, tugas guru apa. Next Pak. Ya bisa dibuat seperti jadi anak bisa buat guru tugasnya apa, murid tugasnya, guru tugasnya bukan, dan murid tugasnya bukan. Next Pak. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Maksudnya seperti next Pak. Ada beberapa yang tadi kita yakini bahwa jika anak melakukan suatu tindakan yang tidak baik, kemungkinan ada kebutuhan kelas yang kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Dan untuk contoh, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Ati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Oke, bagaimana Bapak Ibu? Apa yang harus Bu Ambar lakukan kalau menghadapi ada tikala tuh muridnya seperti Doni ini? Doni diajak bicara. Doni diajak bicara. Oke, ada lagi yang lain? Berarti Doni harus ibadah bicara dulu. Oke, next Pak. Jadi merujuk pada situasi yang sudah dihadapi Ibu Ambar di atas dan konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu dulu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Oke, next Pak. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. 1. Berkebutuhan bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. 3. Penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. 4. Kebebasan kebutuhan akan pilihan. 5. Kesenangan kebutuhan untuk merasa senang. Untuk kebutuhan bertahan hidup, berarti superpower tadi. Next Pak. Untuk kasus Doni ya, Bapak Ibu. Untuk kebutuhan bertahan hidup, dalam kasus Doni, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, untuk survival. Jadi di sini adalah kebutuhan secara fisiologis, secara fisiknya. Dan selanjutnya untuk kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan diterima. Masuk ke dalam kebutuhan psikologis, disayang dan diterima, yaitu kebutuhan atau akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi kalau merasa diterima itu masuk ke dalam kasih sayang dan rasa diterima. Lanjut Pak. Untuk rasa diterima dalam kasus Doni, alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia,
ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya beritahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sudah dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau dia merasa senang melakukan hal tersebut, dia berarti dianggapnya kebutuhan ini yang dia butuhkan. Next Pak. Nah, dalam kasus Doni, jika dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Jadi saya akan kebutuhan penguasa atau pengakuan akan kemampuannya. Dan kalau dalam kasus Doni, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu bawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi kalau bapak ibu anaknya bosan bu, ibu mengajarnya seperti ini terus, gitu. Berarti dia masuk ke dalam kebutuhan akan kebebasan. Nah, kalau untuk pilihan, untuk merasa senang, dalam kasus Doni bila melakukannya karena iseng saja. Kayak tadi ya Bu Ismi ya, ada kasus di kelas saya. Jadi ada anak Hairul, dia narik kelas 4. Nah, dia kenal teman adik temannya, adik teman ditarik ke WC Bu Ismi ya. Nah, saya tanya, kenapa kamu melakukan seperti itu? Jawabnya iseng. Berarti ada kebutuhan murid saya yaitu kesenangan. Kebutuhan yang berat. Next Pak. Nah, solusinya berarti ada kebutuhan tersebut harus dipenuhi. Ya, bisa kita ajak ngobrol dulu dan bisa kita atasi sama-sama dengan orang tua untuk membicarakannya. Oke, lanjut Pak. Harus di itu ya, instruksi ya kayak gini ya. Kalau udah masuk ke toilet, bapak saya cut ya, karena terlalu banyak juga Bu. Sebenarnya ini bisa dibagi jadi beberapa item. Yang Jadi disimpan aja. saya di segitiga restitusi gimana caranya kita sebagai guru untuk mengatasi. Tadi ada permasalahan seperti tadi yang saya sampaikan, ada perilaku siswa saya yang mungkin akan saya tindak lanjutnya seperti apa. Jadi kita bisa sama menginterpretasikan sama-sama dan saya sudah mempraktekkan juga kemarin waktu ada anak yang melakukan, jadi anak tidak mengerjakan tugas tepat waktu, dan ada juga satu lagi yang jadi kalau mungkin di kelas saya nggak tahu di kelas rendah atau kelas yang lain bagaimana, karena di kelas saya ada misalnya mengata-ngatain orang tua, dia ambil nama temannya dengan nama orang tua. Setelah saya panggil itu karena sudah mulai mau bawa emosi, ya sudah saya panggil, mereka tahu oh ternyata tidak sesuai dengan kalimat-kalimatnya yang mungkin kita akan pelajari dalam keyakinan kelas. Pak, kayak maksudnya ke segitiga restitusi, Pak, cek sama. Ada beberapa yang seperti ini. Ya, ini ada segitiga restitusi. Jadi awal kita mengidentifikasi dulu. Jadi menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Jadi 3 ini nanti ada kalimat-kalimat yang harus kita sampaikan. Bisa tahapan-tahapan ini nanti akan kita coba. Kita ada beberapa. Terima kasih, ini yang saya sampaikan. Dan ada satu lagi yang posisi kontrol kita. Ada berapa yang dari hukuman sampai ke manajer, gimana caranya mengolah posisi kita tidak menjadi posisi yang menghukum atau sebagainya, cuma dalam mengatasi satu masalah siswa. Ya, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Yayu yang sudah memberikan paparan yang luar biasa, keren. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Yayu untuk ilmu baru. Semoga menjadi ladang amal jariah untuk Bu Yayu. Amin ya robbal alamin. Bagaimana ada sesi tanya jawab atau nanti berlanjut? Tetap lanjut. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita kasih waktu dan beri kesempatan kepada Bapak Ibu guru hebat untuk memberikan pertanyaan. Ya, siapa yang buka? Cek.
Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Sedikit Bu, yang saya alami di kelas ini, kebetulan kelas 3, mungkin biar kita langsung praktek. Saya punya kasus. Sebenarnya saya itu menganggap ini bukan PR, tetapi ketika di kelas tidak selesai, akhirnya dibawa ke rumah. Tetapi si anak ini menganggap ini adalah PR, ya. Dan walhasil ketika dia mau masuk, beralasan kepada orang tuanya saya sakit. Dan itu sudah terjadi sampai 2 kali pertemuan dia nggak masuk di kelas saya. Nah, sebaiknya hal ini supaya tidak menjadi momok ya. Saya anggap momok ya, karena dia sampai 2 kali tidak masuk dengan alasan sakit, dan saya sudah koordinasi dengan wali kelas. Alhamdulillah beliau responnya juga baik ke saya, dan orang tuanya juga sudah saya kasih paham bahwa semua anak kalau yang sudah selesai mengerjakan ya tidak ada PR. Jadi perilaku positif yang harus saya munculkan supaya gairah sekolahnya ada lagi. Apakah memang udah, kalau memang nggak selesai nggak usah diselesaikan di rumah, di sini lagi aja, atau ada solusi lain dari ibu-ibu hebat yang hadir di sini. Mungkin itu dari saya supaya ada evaluasi ke depan. Itu dari kami, silakan untuk kita bahas bareng. Memberikan jawabannya. Jadi memang anak siswa nih di kelas 3. Bapak Ibu ada kasus dari Oke, sebelumnya mungkin Pak Icip sudah apa Pak? Yang saya lakukan, ya saya menyampaikan bahwa ini bukan PR, karena memang anak-anak tidak selesai bisa di rumah. Ya, kalau kalian di sini kelar, di rumah ada PR. Itu yang saya tekankan, dan saya sampaikan kepada bahwa kalau memang dia sakit, mudah-mudahan akan sembuh. Bapak sudah coba panggil siswanya, ajak ngobrol gitu Bapak. Nah, kalau dia pas masuk, saya malah nggak dengar apa, karena takutnya khawatir jadi ngomong menakutkan. Cuma saya lihat evaluasi, memang kan kalau dari masuk saya baru 3 kali pertemuan. Iya, betul. Cuma dari 3 pertemuan itu, yang 2 dia nggak masuk. Memang posisinya hal ini semua sakit dan masuk akal, yang 1 meter, yang 1 meter gitu. Jadi saya bercanda kalau dari alasan, cuma yang jadi khawatir saya takutnya karena tugas dari saya, jadi dia nggak masuk. Yang saya khawatir kan sebetulnya belum tentu anaknya masuk gara-gara saya belum tentu. Cuma kan saya harus menciptakan bahwa suasana itu menarik kan. Ya, kalau menurut wali kelasnya bagaimana Pak? Alasannya itu? Ya, tapi memang anaknya lebay. Kalau menurut wali kelasnya sudah panggil siswanya? Sudah sampai menyampaikan ke orang tuanya juga sudah bagus, dari wali kelas sudah bagus, sudah bagus. Malah justru orang tuanya minta izinnya ke saya langsung karena ya memang sudah dibantu sama wali kelas. Tapi kan saya harus menciptakan bahwa pembelajaran itu semuanya, dan sampai 1 anak ini bermasalah. Yang mudah-mudahan minggu depan masuk. Mereka itu kelas 3 berapa? Itu bukan solusi. Jadi budaya positif. Nah, dia Pak Icip sudah kalau di sini mungkin seperti tahapan sampainya, mungkin Pak Icip ajak bicara dulu siswanya bisa dari wali kelasnya dulu. Karena kalau mungkin kalau langsung dulunya karena itu udah berhubungan langsung kan dengan dulunya, mungkin wali kelasnya bisa bicara dulu atasan apa baik yang dilakukan oleh siswanya. Jadi siswa itu kenapa kok dia tidak masuk kelas, seperti apa, terus mungkin pilihan-pilihan. Jadi siswa tidak dianggapnya diberikan pilihan-pilihan kenapa kok mereka melakukan seperti itu, tanya. Terus pilihan-pilihan apa yang akan mereka lakukan, apakah sesuai tidak dengan yang selama ini disepakati di dalam kelas.
untuk baik dari tugas atau kehadiran. Dan jika mereka bilang, Bu, Pak, besok saya lanjutkan, diselesaikan, dan mungkin jadi kita tidak memaksakan ke anak tadi untuk melakukan apa yang mau kita. Jadi berikan dulu pilihan dulu ke siswa apa yang harus mereka lakukan. Dan tadi diajak bicara dulu, kadang mungkin tadi ya tadi katanya lebay ya, lebay. Kalau misalnya ada alasan-alasan yang mereka bisa apa nanti lanjutnya kalau misalnya masih melakukan hal yang sama, mungkin kembali lagi ke pengulangan kembali alasannya apa, terus kira-kira apa yang harus dilakukan dan tidak lanjutnya seperti apa. Kalau kamu melakukan seperti itu lagi, apa yang akan kamu lakukan? Itu masukan dari saya. Ada bapak ibu yang saya kasih tanggapan ya. Jadi gini ya, yang pasti bukan yang pasti ya, Yang disampaikan oleh yang kita ketahui bahwa ini tidak boleh ada kata larangan dan sebagainya ya. Itu kan yang namanya pendidikan kan macam-macam, diadopsi dari mana, apakah dari barat atau dari mana ya. Kalau di dalam Al-Quran sendiri saya mau ngacu karena saya beragama Islam ya, bahwa kalau di dalam Islam sendiri kita janganlah berkata ya nggak, itu udah nggak boleh, janganlah itu udah larangan kepada orang tua ya nggak, ada kan, ada yang Pak Haji ya, ada. Oleh karena itu diterapkan juga di keseharian kita. Larangan untuk berkata tuh nggak boleh, betul nggak? Jangan sampai karena ada informasi kayak gini kita jadi kendor, nggak bisa restitusi. Kita mungkin untuk tahapan sampai restitusi mungkin tahapannya masih belum, ya. Tapi kita pakai konsekuensi aja, Pak Ejan. Konsekuensi kalau lu nggak mau belajar, lu nggak mau datang, terima dong konsekuensi nilai jelek, betul nggak? Ya, bukannya kita sebagai pengontrol, bukan, karena posisinya kita, ya, kita di sini adalah sebagai pendidik, ya, kita bukan hanya untuk mendidik anak peserta didik sendiri seorang aja, kita harus juga bersikap adil. Jangan sampai yang orang yang tiap hari datang dengan orang yang nggak datang memiliki penilaian yang sama, itu salah banget, gitu. Jadi untuk hal yang disampaikan ini mungkin insya Allah akan kita laksanakan. Tapi dari kegiatan ini juga dari para guru tersebut adalah untuk kebaikan. Nggak ada guru-guru tuh buat pengennya jelek, betul nggak? Jadi hal-hal seperti tadi yang boleh disampaikan, ada hukuman, gitu kan? Konsekuensi, restitusi. Mungkin saat ini ya Bu ya, itu kita masih tahap konsekuensi kepada peserta didik. Untuk restitusi, untuk mungkin beberapa hal seperti jatuh nih karena basah, sendirilah, ya kan? Tapi kalau misalnya udah sampai ke toilet, saya rasa jangan restitusi lagi itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah sangat jelas ya Bapak Ibu. Ternyata semakin sore semakin menarik untuk bisa. Bapak Ibu guru hebat semuanya hari sini atas perhatiannya, juga terima kasih kepada Ibu Yayu atas ilmunya. Alhamdulillah saya betul-betul dapat ilmu, kepada Bu Nurul juga, Pak Rizky juga. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup kegiatan kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita kembali lagi ke dalam masih kelanjutan dari acara seminar implementasi budaya positif yang kemarin sempat dibawakan oleh pembicara kita yaitu Ibu Yayu Sri Rahayu, dan saat ini kita akan melanjutkan seminar kita yaitu menuliskan materinya yaitu tentang posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kepada Ibu Yayu dipersilakan.
Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Nurul selaku Kepala Sekolah Pagi tadi, dari Ibu Yesi selaku Wali Kepala Sekolah SDS Siswa 07 Pagi, Bapak Ibu guru hebat dan mahasiswa PTG, terima kasih atas kehadirannya. Di sini, alhamdulillah, saya melanjutkan materi sebelumnya tentang implementasi budaya positif di sekolah. Untuk hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang posisi kontrol. Mungkin ada beberapa hal yang baru bagi Bapak Ibu yang akan saya perkenalkan materi video saya. Di sini posisi kontrol. Selama ini mungkin seperti yang kita tahu kemarin tentang teori kontrol bisa diingat kembali dalam teori kontrol. Bagaimana kita tidak bisa memposisikan kita untuk mengontrol siswa kita atau mengontrol orang lain. Yang dapat mengontrol adalah diri sendiri. Oke, baik. Selanjutnya, untuk posisi kontrol guru, seperti yang sebelumnya tentang teori kontrol. Posisi kontrol itu ada dikenal dengan penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan pendidik. Bagaimana kita menempatkan posisi kontrol kita kepada siswa kita atau kepada rekan-rekan kita bisa lihat dari sini. Selama ini mungkin yang saya atau Bapak Ibu pernah alami posisi kontrol yang kita punya itu mungkin di awal sebagai penghukum atau jadi pemantau atau bisa juga teman. Dalam hal apa? Dalam hal menindaklanjuti mengapa siswa membuat kesalahan atau mengapa siswa melanggar keyakinan kelas, itu dari sini untuk posisi kontrolnya. Next. Posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi orang yang ke posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang mendapatkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Jadi biasanya dengan ancaman. Ya seperti kemarin sebagai penghukum ya dengan ancaman. Terus kamu selalu saja salah. Selalu yang terakhir selesai. Ya, kita flashback kembali ke diri Bapak Ibu. Bagaimana dengan mengatasi anak-anak yang bermasalah di kelas? Apakah Ibu Bapak melakukan seperti ini? Oh enggak, kalau enggak mungkin nggak terlambat lagi ya Bu. Misalnya kalau ada anak yang terlambat, misalnya kamu terlambat lagi. Ini berarti masuk ke dalam posisi kontrol Ibu sebagai penghukum. Lanjut. Posisi kontrol membuat merasa bersalah. Di sini suaranya kalau dari tadi untuk yang sebagai penghukum biasanya Bapak Ibu gurunya dengan suara yang keras atau nada yang tinggi dan penuh ancaman. Tapi kalau sebagai pembuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali sih harus Bapak katakan? Atau berapa kali sih Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi ibu suaranya pelan, lembut, tapi sebenarnya bikin malah siswanya merasa tambah bersalah gitu dan merasa tidak berharga. Oke, selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Nih Bapak Ibu guru menempatkan diri sebagai teman siswa untuk menegurnya. Di sini suaranya juga untuk posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi dengan
bisa di sini bisa negatif ataupun positif. Jadi sebagai teman, kamu gimana sih? Kok kayak gitu Kak? Kok diulang lagi gitu misalnya. Tapi posisinya sebagai teman. Jadi ayo bantulah demi Bapak. Kamu jangan seperti ini lagi ya. Ayo bantu. Jadi di sini Bapak Ibu tuh kayak sama teman aja ke anak-anak. Kok kamu gitu sih? Kenapa sih terlambat lagi gitu saya? Tapi tidak di sini malah anak, jika Bapak Ibu posisinya sudah mulai tegas atau ini anak merasa kok Bapak Ibu kok seperti ini sih, kemarin enak loh dia kayak teman negurnya, tapi kok sekarang begini. Nah itu akan berbeda kalau misalnya guru A bisa dengan suara yang seperti teman, saat ditegur dengan guru B dia akan membenci guru yang B gitu. Padahal tadi sebenarnya ini yang tidak membuat seperti yang kemarin saya sampaikan, anak akan tetap tidak bisa dengan jangka panjang, tidak ada dengan kesadaran sendiri. Dia akan tergantung sama gurunya. Kalau dengan teman guru si A yang lemah lembut, yang baik seperti teman, dia akan menurut. Tapi untuk guru yang B dengan sikap yang saya agak tegas atau dengan suara datar, itu mereka tidak respect lagi. Dan di sini hal negatif dari pos teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Atau murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Dan murid akan bergantung pada guru tersebut. Jadi kalau gurunya yang lain tadi yang saya sampaikan bisa berubah lagi. Oke, selanjutnya adalah pemantau. Nah, untuk yang pemantau itu biasanya dia guru tersebut punya data-data misalkan kamu sudah terlambat 3 kali gitu misalnya, itu dia punya data-data. Dan di sini dia gurunya akan menegur misalnya, kamu tahu nggak peraturan di sekolah itu seperti apa, seperti itu. Jadi dia berdasarkan data-data dan berdasarkan ketentuan yang baku di sekolah. Dan untuk pemantau di sini guru tidak lepas dari kontrol, jadi harus ngawasin. Kalau kira-kira anaknya kalau hasilnya tidak melakukan hal itu, dia di luar kontrol, dia mau nggak mau harus diawasi terus. Kalau untuk guru sebagai pemantau, dan seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisinya ini akan menggunakan stiker atau slip catatan data cek. Nah, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang kemarin. Stimulus respon baru masuk ke teori kontrolnya. Nah, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Tingkatannya, jadi kalau misalkan tidak pos kontrol, Bapak Ibu penghukum itu paling bawah. Terus selanjutnya membuat merasa bersalah, naik lagi teman, dan ini tingkatannya masih di atasnya itu pemantau. Nah, untuk diharapkan Bapak Ibu adalah tingkatan posisi kontrol sebagai yang selanjutnya ini manajer. Nah, di sini posisi sebagai manajer, jadi pos terakhir manajer posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi murid-murid diajak diskusi, diajak diajak berbicara dahulu mengapa siswa tersebut melakukan kesalahan atau kenapa melakukan perbuatan tersebut. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Jadi dikembalikan ke siswanya. Dan di sini diberikan pilihan-pilihan. Jadi siswa diajak berpikir bersama dan diajak untuk flashback evaluasi diri. Jadi siswa diajak evaluasi diri. Guru tidak mengontrol siswa harus A, B, C dan harus peraturan A, B, C, seperti itu enggak. Kalau masih dengan peraturan berarti masuk ke dalam tadi pemantau. Tapi kalau di sini siswanya diajak untuk mengevaluasi diri mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Di sini posisi terakhirnya mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi tingkatannya di atas dari teman atau pemantau. Ada satu saat bisa Bapak Ibu bisa menjadi teman atau pemantau, dan tingkatnya adalah sebagai manajer. Untuk yang manajer ini sikap itu datar, jadi tidak dengan suaranya yang suaranya datar, diajak bicaranya, dan di sini anak diajak mencari solusi atas permasalahan mereka. Tadi kenapa kok anak melakukan hal yang
tadi melakukan kesalahan, kemungkinan tadi yang sebelumnya yang sudah yang saya sampaikan ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ya, bisa tadi kebutuhan kesenangan atau kebutuhan kebebasan atau tadi kebutuhan penguasaan, mungkin seperti itu. Misalkan anak membuli temannya, kemungkinan ada sesuatu yang tadi kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, bagaimana anak mencari solusinya bersama dengan guru. Jadi anak sendiri yang kita ajak untuk mencari solusinya. Bukan kita harus kayak kamu harus A atau B. Kalau dibuat seperti kamu harus ini harus sesuai dengan apa yang mau gurunya. Kalau kita mau berubah siswanya, mungkin kita ajak ngobrol dulu dan cari solusi yang terbaiknya dulu seperti apa. Nah, ini di sini guru sebagai manajer. Nah, posisi manajer ini akan membantu Bapak Ibu dalam ada dialog antar siswa dengan guru, yaitu dialog di sini teori dari segitiga restitusi. Bagaimana mengatasi untuk murid yang bermasalah supaya mereka tidak mengulang kembali kesalahannya, atau mereka bisa melakukan memecahkan, memberikan solusi yang terbaik untuk mereka gitu. Di sini guru akan berkata apa yang kita yakini, berarti kembali ke keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas kan kalau anak-anak tadi kenapa kok kamu melakukan hal itu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar, atau mereka kan oh ya Bu seperti ini, boleh nggak tindak lanjutnya seperti apa. Jadi anak nggak dibuat kamu tuh ngapain gitu, nggak gitu, tapi paling nggak kenapa. Jadi bahasa atau tutur kata kita aja yang dimana menggiring mereka supaya mencarikan solusi dan menggiring mereka untuk memberikan apa yang akan mereka lakukan tindak lanjutnya. Dan bisa juga di sini jika kamu yakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya. Jadi anak dikasih oh ya Bu bersedia, dan bagaimana kamu untuk memperbaikinya seperti apa. Jadi kita kasih pilihan-pilihan. Mereka masih diem aja gitu ya, gimana Ibu gitu. Habis teman saya gitu sih Bu, saya kan nggak suka kayak gitu. Ya sekarang kalau kamu sudah menjadi teman yang baik belum untuk temanmu? Mungkin saya seperti itu ditanyakan. Apa kamu sudah menjadi teman yang baik? Belum Bu. Habis tapi kan teman saya kenapa kalau misalnya tapi kan saya kan cuma pakai kata-kata Bu. Kenapa teman saya mukul misalkan gitu? Ya sekarang kembali lagi kita mungkin kalau manggilnya bisa manggil dua-duanya. Misalnya satu mukul, saya pernah coba kemarin praktekkan seperti itu. Kebetulan kalau di kelas itu ada yang kata-kata orang tua, manggil nama orang tuanya, nama mamanya Lia, dia panggil Lia, terus kita Mongolia, kita masih belajar ASEAN, terus belajar dunia gitu, bola dunia, Mongolia, kan marah kan teman. Terus saya nyeplok tangannya main pukul kan. Nah yang ngerasa dipukul kan juga ngerasa sakit. Nah seperti yang saya panggil, iya Bu, habis dia kata-kata orang tua saya. Sekarang menurut kamu kira-kira sesuai nggak sama keyakinan kelas seperti itu? Iya Bu, apa? Tidak bersikap baik, saya kira. Seandainya tidak menyayangi teman. Jadi mungkin dia nanya sekarang menurut kamu kalau dengan pemukul membalasnya kira-kira baik tidak? Jadi seperti itu diajak mereka diskusi gitu, sharing gitu. Enggak Bu, tapi nggak usah pakai mukul dong Bu, gitu misalnya. Ya sekarang kalau tidak pakai mukul berarti jadi kita kayak tadi validasi. Nah tingkatannya seperti ini, segitiga restitusi. Gimana caranya untuk di sini kita berdialog. Nah segitiga restitusi ada beberapa tahapan dan segitiga tahapan ini bisa tidak harus di sini ada menstabilkan identitas, terus meyakinkan ada validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah bisa dalam segitiga namanya segitiga boleh tidak harus di sisi yang pertama dulu, terus bisa langsung sisi kedua atau sisi tiga atau berurutan, boleh sisi satu yang bawah, sisi dua, sisi tiga, atau boleh kita ambil yang menurut kita bisa langsung kena ke siswanya. Jadi di sini untuk segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua. Kita sebagai orang tua menghadapi anak kita di rumah juga kita bisa melakukan seperti ini. Segitiga tidak. Jadi segitiga restitusi ini dialognya tidak hanya kepada
kita sebagai guru dengan murid kita di kelas, bisa juga kita sebagai orang tua dengan putra-putri kita di rumah. Biasanya dialog saat guru di posisinya adalah manajer, jadi bukan sebagai teman atau ini, tapi sebagai manajer. Di sini juga bukan sebagai penghukum. Kenapa? Karena kalau dalam penghukum dialognya adalah dialog ancaman seringnya. Jadi A, si B harus sesuai dengan apa yang mau gurunya atau mau orang tua. Nah di sini guru posisi manajer, aspek yang diminta adalah murid di sini motivasi intrinsik, jadi motivasi dari dalam, bukan dari luar. Kalau kita memaksakan ABC yang sesuai aturan, berarti adalah motivasinya esensial atau dari luar. Dan penanaman nilai-nilai kebajikan, jadi kita tanyakan tadi nilai-nilai kebajikan apa yang kamu sudah langgar seperti itu, atau yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan apa? Misalnya tadi kan tidak bersikap baik bu, atau menyakiti teman bu. Jadi sesuai dengan balik lagi kembali, oh nilai kebajikannya itu, berarti kembali lagi nilai keyakinan kelas juga. Nah proses dialog ini terdiri 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga diskusi. Sisi pertama, menstabilkan identitas. Jadi ke sini untuk ke siswa kita menstabilkan dulu. Biasanya kan kalau misalnya anak bermasalah dia beremosi kan. Nah kita buat tenang dulu. Jangan kita langsung kamu salah ya gitu, nggak gitu. Tapi kita buat dia tenang dulu. Ada apa? Kenapa kamu seperti itu? Saya kan tadi, iya bu, mereka akan cerita kan. Si A, si B akan cerita. Iya bu, tadi teman saya kan ada orang tua saya. Terus, oh ya bu, tapi kan dia juga kumpul saya bu. Nah, biarkan dulu mereka bercerita dulu, stabilkan emosinya mereka. Di sini berarti menstabilkan identitasnya. Dan kedua adalah sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Untuk validasi tindakan yang salah kita bisa bilang gini, iya, saya ibu juga boleh kok kalau misalkan kalau kamu merasa kecewa atau tidak sesuai dengan harapan kamu, bisa aja kok kalau kamu marah. Jadi kayak menstabilkan dulu. Di sini menstabilkan validasi tindakan yang salah. Maksudnya kita nggak apa sih? Jadi mengikuti bahwa yang salah itu benar itu enggak. Maksudnya dia ada boleh kok kita marah. Tapi, dari kata itu tapi, jadi meluruskan. Jadi dia bukan tidak membenarkan apa yang ditanduk tindakan anaknya tersebut, tapi kita berusaha untuk meluruskannya. Bahwa, saya boleh kok kita marah. Tapi menurut kamu, menurut kamu kira-kira kalau emosi seperti itu, perasaan kamu gimana? Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat temannya? Jadi dibalikan karena jadi di sini kita boleh untuk validasi tindakan yang salah, bukan berarti boleh membenarkan tindakan anak itu yang salah, tapi maksudnya supaya dia mencari apakah tindakannya dia yang salah tadi dibenarkan gitu. Untuk yang ketiga adalah tanyakan keyakinan. Jadi nanti lanjutnya kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita tadi tindakannya? Dia akan jawab enggak bu. Nah itu deh. Nah tindak lanjutnya seperti apa? Jadi di sini anak-anak dicoba untuk diajak berdialog. Oke, next. Nah langkahnya di sini 3 tadi. Untuk langkah menstabilkan identitas secara teori kontrol adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Dan validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Jadi anak tadi validasi tindakan salah, bukan kita membenarkan tindakan anak, tapi di sini supaya meluruskan apakah perilaku mereka pasti punya alasan kenapa dia melakukan tersebut. Nah waktu pernah saya coba waktu anak tidak melakukan tugas di kelas, dia jawabnya, iya bu, saya merasa bosan tinggalkan tugas-tugasnya, dia merasa bosan, saya merasa capek. Jadi berarti ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi, itu mungkin tugas-tugas yang diberikan tidak sesuainya. Kenapa? Akhirnya mereka akan cerita lagi, iya bu, teman saya, teman kelompok saya tidak mau diajak kerja sama. Jadi bosannya di situ ternyata tidak mau diajak kerja sama. Biar saya apa-apa saya sendiri. Nah itu yang saya merasa bosan. Jadi tahu alasannya. Oh boleh kok kamu seperti itu, tapi kamu apakah sudah mengajak bicara temanmu dalam kelompokmu? Sudah bu, ya, atau belum bu? Nah coba kita di sini diluruskan. Dan lanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah di sini kita semua memiliki motivasi internal, jadi motivasi dari diri. Lanjut.
Oke, ini yang tadi yang saya sampaikan untuk menstabilkan identitas. Jadi kayak refleksi ke diri anaknya, meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Next, coba. Kalimatnya seperti ini, Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah kok melakukan kesalahan tersebut. Jadi di sini menstabilkan identitas. Iya kok, ibu pernah juga kalau lagi ini marah maunya tapi. Nah, jadi ada kata tapi juga. Terus kita bisa menyelesaikan ini. Bapak ibu tidak tertarik. Nah, kalau misalkan ada anak yang masih berantem di posisi dalam posisi depan kita tapi masih ada mulut juga, mungkin kita bisa gini. Baik, di sini bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bagaimana kita mencari solusinya sama-sama, gitu. Kita ajak seperti itu. Dan suara kita tidak suara yang seperti ancaman ataupun suara yang keras, tapi suara yang datar. Jadi sikap kita agak lembut. Dan kamu berhak merasa begitu. Oke, next. Nah, untuk yang validasi tadi teori kontrol semua tindakan manusia baik atau buruk dengan maksud tertentu. Di sini jadi masuknya adalah kita memahami kebutuhan dasar dari siswa tersebut. Apakah itu tadi yang saya sampaikan kebutuhan dasarnya? Apakah siswanya merasa tadi bosan itu kenapa? Terus kalau misalkan dia iseng, waktu mereka teman saya yang iseng atau saya temannya itu karena dia iseng dia bilang. Nah gitu ya, dia bikin emosi temannya. Next. Nah ini untuk validasi tindakan kata-kata seperti ini. Padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini. Tapi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kata-kata ini yang bisa ibu sampaikan, Bapak Ibu sampaikan saat validasi tindakan. Kamu boleh bertanya sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Oke, next selanjutnya. Untuk sisi ketiga, jadi kembalikan keyakinan kelas. Berarti apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Dan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ya, kamu mau jadi seperti apa? Jadi untuk restitusi, segi restitusi akan mengembalikan anak ke dalam kelompoknya. Jadi di sini anak tidak bisa disingkirkan, tapi dikembalikan kepada anaknya dan kembalikan ke nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Jadi diharapkan anak menjadi lebih baik lagi. Jika mereka melakukan hal yang sama lagi, terulang lagi seperti kata kok masih tetap terulang, berarti tadi kita ulang lagi kembali. Segitiga restitusinya mungkin ada tahapan-tahapan yang seperti mereka. Yuk coba kita ulang lagi, kenapa kamu seperti ini? Bisa juga dari keluarganya atau jadi lebih dalam lagi. Demikian. Oke, di sini gambaran jelasnya untuk menaikkan keyakinan tadi yang keyakinan kelas. Next, terima kasih. Ini tadi tahapan-tahapan dari posisi kontrol dan segitiga restitusi yang diharapkan Bapak Ibu kita sama-sama belajar untuk ke dalam posisi manajer dan masuk untuk mengatasi ke anak-anak dialog kepada siswanya dan diambil motivasi intrinsik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Ibu atas ilmunya yang sudah disampaikan tadi. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kita buka sesi pertanyaan ya Bu Ibu. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Ini Bu. Terima kasih semuanya Bapak Ibu atas perhatiannya. Terima kasih Bu Ibu atas ilmunya. Kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya